Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian dimanapun Anda, jumpa lagi bersama saya Alhamdulillah Komarullah di Respon Populer. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memberi respon berkaitan dengan satu persoalan yang memang belakangan disoroti, tapi karena memang uh, kita dalam situasi dan kondisi menjelang Lebaran Idul Fitri hari ini, kemudian banyak sekali pemberitaan yang berkaitan dengan arus mudik yang dimana itu perbincangan berkaitan dengan persoalan ini itu menjadi kabur, menjadi samar-samar di sana. Yakni adalah berkaitan dengan persoalan paket yang berisikan kepala binatang yang dalam Islam diharamkan. Sebut saja kepala babi gitu. Diperuntukkan untuk salah satu jurnalis Tempo gitu. Nah, teman-teman sekalian, namun sebelum kita lanjut dengan respon kita, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita di bulan suci Ramadan selama 30 hari kemarin bisa dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diganjarkan dengan pahala, dan semoga dengan puasa sepanjang 1 bulan penuh kemarin bisa dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Teman-teman sekalian, kita lanjut lagi berkaitan dengan respon kita. Saya tidak bisa membayangkan ketika kemudian dikabarkan berkaitan dengan paket yang berisikan dengan kepala babi itu gitu. Nah, tentu ini adalah merupakan ancaman tentunya. Tapi ini kita tidak bicara soal masalah bagaimana respon atau sikap dari pemerintah berkaitan dengan persoalan ini ya. Jadi ini masih tetap dengan persoalan masalah paket ini. Yang dimana teman-teman sekalian, saya justru memiliki pandangan bahwa ini adalah bukan ancaman terhadap wartawan atau jurnalis Temponya, bukan, melainkan ini adalah ancaman tentang demokrasi. Yes, kita tahu bahwa kebebasan pers itu adalah merupakan bagian daripada produk reformasi hari ini, yang dimana diperjuangkan oleh para tokoh kita waktu itu kala itu dalam upaya untuk menumbangkan Soeharto, dalam konteks agar kemudian kebebasan berpendapat itu semakin lebih tambah lagi, dikumandangkan sebagai bentuk bagian daripada yes, this is kita dalam konteks bernegara gitu loh. Nah, jadi memang dalam konteks bernegara memang suara-suara demokrasi atau suara-suara masyarakat itu memang mesti harus diperlukan dalam konteks kita lagi sedang berjalan menuju pada kemajuan yang lebih pada ya peradaban-peradaban gemilang gitu loh. Yes, jelas. Oleh sebabnya dalam posisi ini atau dalam kondisi dan situasi seperti ini yang kita butuhkan, maka yang kita butuhkan pula sebagai bentuk bagian daripada transportasinya adalah soal masalah kebebasan berpendapat itu. Salah satu diantaranya adalah kebebasan pers, kebebasan jurnalis. Nah, oleh sebabnya ketika kemudian salah satu di antara jurnalis Tempo ini, sebetulnya ini bukan diperuntukkan untuk salah satu jurnalis Temponya, tetapi untuk Temponya gitu, karena ini dikirimkan langsung ke ofisialnya, ke kantornya gitu kan. Jadi jelas di sana. Nah, ini adalah ancaman buat demokrasi, bukan ancaman terhadap salah satu wartawan Tempo itu, bukan untuk jurnalis Temponya, bukan, melainkan ini untuk atau warning gitu ya, warning bahwa demokrasi Indonesia lagi sedang tidak baik-baik saja sebagaimana kemudian yang kita agung-agungkan. Ya, situasi ini kemudian justru membuat kita khawatir. Saya sebagaimana masyarakat biasa ini yang tidak punya kekuatan apa-apa, tetapi saya menginginkan satu perubahan besar misalnya. Loh, tentu di sana saya memiliki kekhawatiran besar. Oh, jangan-jangan bukan suara saya yang dibungkam, bukan konten-konten kita yang di take down, melainkan kitanya yang dihilangkan. Sehingga tanpa tidak secara langsung suara kita melalui setiap konten yang kita lakukan sebagaimana ini sekalipun akan pelan-pelan dan dengan sendirinya hilang, dimusnahkan dari peredaran digital hari ini. Nah, jadi situasi ini saya membayangkan demikian, bahwa situasi ini adalah sesungguhnya adalah tentang situasi darurat demokrasi, dan kita mengetahui tentang hal itu. Pilpres 2024 lalu dalam situasi kampanye, dalam situasi debat, itu diperbincangkan adalah apa? Anies Baswedan dengan kemudian melayangkan pertanyaan kepada Prabowo adalah berkaitan dengan situasi demokrasi gitu loh.
yang dimana indeksnya menurun di bawah dan di bawah standar gitu loh. Situasi yang dimana menandakan bahwa situasi demokrasi kita darurat gitu. Waktu itu saya mengira bahwa ini adalah merupakan situasi atau perbincangan materi politik saja gitu loh. Bahwa ini politis karena memang dalam situasi dan kondisi momentum politik perebutan kekuasaan pilpres gitu, perebutan tiket 01 dan 02 Republik Indonesia gitu. Namun kemudian pasca pilpres dan berjalan kekuasaan baru hari ini, kita kemudian mendapatkan situasi yang menunjukkan bahwa kita lagi sedang dalam situasi darurat, yang dimana kapan saja kita bisa bakalan ya diteror dengan cara-cara yang memang sesuai dengan orang-orang yang mencoba untuk melakukan itu gitu. Dan itu terbukti. Bayangkan saja kepada pihak Tempo itu mendapatkan perilaku sebagaimana ini. Bagaimana dengan kita sebagai masyarakat awam, masyarakat biasa yang tidak punya kekuatan apa-apa gitu. Tapi apapun itu, ini bukan soal masalah saya secara sendiri ataupun pihak Tempo yang secara bersamaan, secara kelompok gitu. Bukan. Tetapi ini berkaitan dengan demokrasi kita. Lagi sedang dihajar habis-habisan oleh kepentingan yang merasa terganggu dengan suara-suara yang mencoba untuk memperbaharui kondisi. Ya, suara jurnalis adalah suara dan upaya untuk menyambungkan situasi bangsa kita, situasi negara kita kepada khalayak ramai, kepada masyarakat di bawahnya yang memang tidak mengetahui tentang bagaimana perkembangan situasi politik, situasi ekonomi, dan situasi kebangsaan dan negara kita hari ini. Jelas, jadi peranan mereka di sana itu amat sangat penting. Pertanyaannya, peranan dia yang amat sangat penting ini, mengapa dia mesti harus diganggu dengan teror-teror yang mengindikasikan tentang jika engkau semakin lebih tambah keras suaranya, kami tidak akan segan-segan untuk menghabisi sebagaimana seekor binatang yang kami kirimkan, yang kami habisi dan kami kirimkan kepalanya kepadamu ini. Nah, itu kan begitu kira-kira. Saya memiliki bacaannya ke sana gitu, bahwa ini adalah satu warning, satu announce bahwa ini announce-nya keras banget gitu loh. Dalam situasi darurat ini, bahwa jika memang you tidak bisa ditolerir atau tidak bisa berdamai dengan kondisi ini, maka kami tidak akan segan-segan melakukan situasi yang sebagaimana ini rupanya. Situasi ini memang sungguh kita sayangkan secara bersama. Negara ini mesti harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sebagai bentuk bagian daripada upaya kita secara bersama kolektif gitu loh. Untuk sama-sama mengawal bangsa ini kepada ruang-ruang kesejahteraan yang dimana bisa memberikan efek secara langsung kepada masyarakat. Itu sih sebetulnya yang memang kita harapkan secara bersama. Suara-suara keras itu, lantunan-lantunan suara keras dengan bernada kritis itu adalah dalam upaya untuk memperbaiki situasi, kondisi yang tengah kita saksikan dari luar ini, itu lagi sedang tidak baik-baik saja. Nah, bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Mohon kiranya untuk dituangkan di kolom komentar. Semoga apa yang kita bincangkan melalui konten ini, itu bisa dapat sampai, tercapai, dan masuk pada ruang-ruang kekuasaan dan bisa dibaca di sana. Dan kita harapkan tentunya bisa dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk diperbaharui situasi kita hari ini dan bisa dapat kembali kemudian menjaga suara-suara kritis masyarakat demi perbaikan dan demi kemajuan bangsa yang sungguh kita cintai secara bersama ini. Ya, sesungguhnya ini adalah upaya untuk kita tetap menjaga wasiat kebangsaan yang tengah diperjuangkan dan dideklarasikan oleh para founding parents kita pada kala itu dengan perjuangan yang menumpahkan darah, nyawanya, melayan, dan lain seterusnya, dan lain seterusnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.